Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Budila akan menjelaskan mengenai praktek aktivitas 3, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Kita akan membuat tabel dan juga menghitung beberapa menggunakan rumus di Microsoft Excel ya. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, ya, kalian harus buat tabel seperti ini. Dari nilai rapot kelas 7A sampai dengan jumlah data. Untuk menggabungkan sel, ya, sebelumnya saya harus mengingatkan dulu untuk sel. Sel ini adalah pertemuan dari baris dan kolom. Ini adalah kolom dan ini adalah baris, ya. Yang berupa angka ini adalah baris, yang berupa abjad ini adalah kolom. Kemudian kalau saya bilang silahkan tunjukkan sel B9, berarti letaknya ada di B, kolom B, baris ke-9. Ini adalah sel B9. Perhatikan di bagian sini ada sel B9 ya. Kalau sel F7 di mana Bu? F7 berarti kolomnya F di nomor 7 di sini ya. F7 ini untuk supaya kita sepemahaman mengenai lembar kerja pada Microsoft Excel, yaitu mengenai sel. Kemudian untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu seperti yang ada di contoh Budila ini Budila menggabungkan antara sel A sampai dengan sel H pada baris ke-1. Caranya adalah dengan memblok ya. Memblok sel A sampai dengan sel H seperti ini. Perhatikan letak kursornya pada saat Budila narik ya. Letak kursornya ada di bagian tengah, tidak di pojok ya. Nanti akan berbeda fungsinya. Jadi letakkan kursor kalian di bagian tengah sel seperti ini, kemudian kita tarik ke sel H1. Kalau sudah diblok bagaimana? Kita gabungkan dengan cara mengklik fitur di bagian menu bar ini, ribbon, ada yang namanya merge and center. Di sini kita klik. Nah, ini sudah jadi satu. Kemudian kita tuliskan apa tadi? Nilai rapot kelas 7A. Kita tuliskan nilai rapot kelas 7A. Kemudian di bawahnya adalah SMP Maju Mapan Suramadu. Oke, kita blok lagi di bagian bawah ini. Seperti ini, kita merge lagi. Ya, ini untuk penggabungan sel. SMP Maju Mapan Suramadu. Maju. Oke, kemudian tahun pelajaran 2024-2025. Kita blok lagi di bawahnya seperti ini. Kita blok, kita merge tahun pelajaran 2024-2025. Oke, seperti ini. Kita kasih jarak satu baris. Kemudian kita baru bikin tabelnya. Ada nomor, ada nama, kemudian ada nilai mapel. Pertama-tama kita, karena ini sepertinya ada, ini ada dua kolom ya untuk nomor, ada dua baris, maaf. Ada dua baris dengan satu kolom. Maka kita gabungkan dulu dua baris dan juga satu kolom di sini. Kita blok, kita gabungkan, kemudian kita berikan nama, nomor. Kemudian untuk nama kita juga blok lagi satu kolom dan dua baris seperti ini. Kita tuliskan nama. Untuk memperlebar kolomnya atau barisnya, kalian bisa mengarahkan kursor kalian di bagian tengah kolom seperti ini sampai kursornya berganti dengan tanda seperti ini, plus seperti ini, baru kita tarik ke kanan atau ke kiri, disesuaikan dengan yang kalian mau. Seperti itu, ini kurang lebih segini saja. Kemudian nilai mapel ini kolom pertamanya ada C, D, E, F. Kita gabungkan dulu C, D, E, F. Ya, C, D, E, F di sini. Kita blok, kita gabungkan terlebih dahulu. Kita tuliskan nilai mapel.
kemudian ada ini ada matematika, IPA, IPS, informatika. Kita tuliskan di sini matematika, kemudian IPA, IPS, informatika. Bu, ini lebih dari panjang tabelnya yang ada di sini. Panjang tabelnya hanya segini, tapi tulisannya melebihi. Bagaimana caranya kemudian supaya bisa mengikuti panjang tulisannya? Maka kita bisa klik pada tengah-tengah kolom seperti ini. Kita klik 2 kali, klik. Maka nanti akan menyesuaikan, ya, seperti ini. Saya mau IPA IPS-nya ada di tengah. Ya udah, kita blok lagi seperti tadi. Kita blok lagi, kita pilih alignment-nya yang center di sini. Nah, tinggal kita bold, ya, bold. Nah, kita bold. Terus kemudian ada apa lagi tadi? Total nilai dan juga rata nilai. Total nilai ini kita gabungkan 2 baris di sini, kita blok. Kemudian total nilai di sini. Ini nggak kelihatan. Biar kelihatan bagaimana caranya Bu bisa menggunakan yang namanya wrap text di bagian atas ini, atau kalian bisa perlebar kolomnya, ya. Jadi ada 2 cara, bisa perlebar kolomnya, atau kalau Bu Dila lebih sukanya di wrap text saja seperti ini. Kemudian kita blok lagi, kemudian merge lagi untuk menghitung rata nilai seperti tadi ya. Untuk karena tulisannya nggak kelihatan, kita bisa wrap teksnya atau kita bisa perlebar kolomnya seperti ini, seperti itu. Kita blok lagi, kita bold, ya, kita tebalkan. Kemudian kita bisa menuliskan 1, 2. Kita blok dulu di sini, kemudian kita tarik dari pojok kanan bawah sampai 5. Kita arahkan untuk di tengah nomornya, posisinya. Kemudian kita tulis tadi Arkanza, Ihsan Siddiq Nadira, Ihsan Siddiq Nadira, kemudian Habibie dan Ainun. Habibie, Ainun. Untuk nilai matematikanya ada 88, 78, 98, 96, 88, 98, 98, 60. Kemudian IPA-nya 9782. Ini biar cepat Budila copy aja. Kalian harus ini ya, ngetik ya. Nanti diketikkan satu-satu. Copy saja biar cepat. Saya blok supaya posisinya ada di tengah biar rapih ya. Kemudian nah ini yang akan kita hitung adalah total nilai. Total nilai ini adalah jumlah nilai dari Arkanza, nilai mapel matematika sampai dengan nilai informatika. Kalau menggunakan operator matematika, maka ini tinggal menambahkan saja 88 tambah 90 tambah 86 tambah 88. Tapi karena kita menggunakan rumusnya untuk mencari penjumlahan suatu angka atau bilangan di Microsoft Excel itu dengan cara mengetikkan sama dengan sum, ya, kurung buka, ini untuk penjumlahan ya. Nilai mapel matematika Arkanza, kita klik di sini. Kemudian kita tarik ya kursornya, kita blok dari matematika sampai dengan informatikanya Arkanza. Nanti di sini akan otomatis terisi seperti ini. Ini maksudnya titik 2 bukan bagi tapi sampai dengan. Jadi sama dengan sum C7 sampai dengan F7, kita kurung tutup, kita enter. Seperti ini, maka akan muncul otomatis hasil penjumlahannya dari nilai mapelnya Arkanza, mulai dari matematika, IPA, IPS, dan juga informatika. Nah, seperti itu. Bu, apakah kemudian untuk nilainya Ihsan Siddiq
Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk setelah menghitung total nilai ini, apakah nilainya Ihsan Siddiq sampai dengan Ainun juga kita tulis satu persatu? Itu tidak ya. Kita tinggal menarik kursor mengarahkan kursor kita ke bagian pojok kanan bawah sampai dengan membentuk seperti ini, plus warnanya hitam. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, maka nanti akan secara otomatis dihitung oleh Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk mengolah nilai gitu ya. Kemudian untuk rata nilai, setelah total nilai selesai, kita lanjutkan rata nilai. Kalau tadi total nilai rumusnya adalah sama dengan sum, ya. Nah, kalau total rata nilai ini rumusnya adalah sama dengan average kurung buka, mana yang akan dijumlahkan, mana yang akan dihitung rata-rata nilainya, yaitu nilai matematikanya Arkanza sampai dengan nilai informatikanya Arkanza. Kita kurung tutup ya, kurang lebih sama kayak di total nilai tadi. Kita enter, maka hasilnya akan secara otomatis muncul. Nah, ini kita tinggal tarik dari atas ke bawah seperti ini. Sudah otomatis dihitungkan oleh Microsoft Excel. Selanjutnya, kita harus menghitung nilai paling tinggi dan juga nilai paling rendah. Kita bisa taruh di sini. Seperti ini. Untuk menghitung nilai paling tinggi kita bisa menggunakan rumus sama dengan max kurung buka. Yang mana yang akan dicari nilai paling tingginya, yaitu di bagian rata nilai. Bagian rata nilai kita bisa blok seperti ini dari atas ke bawah. Kurung tutup, kita enter. Oh, ternyata nilai paling tingginya 88,5. Kalau tadi nilai paling tinggi pakainya sama dengan max, maka untuk nilai paling rendah kita menggunakan rumus sama dengan min ya. Kurung buka, kita blok lagi data nilainya, kurung tutup, kita enter. Oke, itu untuk nilai paling tinggi dan juga nilai paling rendah. Untuk jumlah datanya, karena jumlah datanya masih sedikit ya, masih 5, kita bisa menghitung manual nih. Tapi gimana caranya Bu kalau misal jumlah datanya ribuan? Apakah kita hitung satu-satu? Nah, tidak ya. Jadi ada rumus di Excel untuk menghitung jumlah data, yaitu menggunakan rumus sama dengan count kurung buka. Kita hitung di bagian, kita blok ya. Kita blok di bagian rata nilai saja. Di sini kita kurung tutup, kita enter. Nah, di sini muncul jumlah datanya 5. Nanti kalau ada ribuan, kita bisa menggunakan rumus ini ya, sama dengan count ini, ribuan data. Pokoknya banyak data supaya nggak kerepotan ngitung satu-satu ini berapa. Kita bisa ngitung jumlah datanya menggunakan rumus ini, count ya, rumus count ini. Oke, untuk video kali ini mungkin saya rasa cukup sekian. Bila ada pertanyaan, silahkan boleh menghubungi Bu Dila via WA atau Japri. Kemudian kalian bisa tambahkan border ya atau outline pada tabelnya dengan cara memblok ini. Kemudian di bagian sini ada border. Kita bisa klik dulu. Kita klik all border. Nah, nanti akan muncul garisnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita save hasil pekerjaan kita, sudah selesai.